Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvina Juria, NIM 1201773 dari kelas 2A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank adalah suatu badan usaha yang secara tidak langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Jenis lembaga keuangan non-bank yang pertama adalah perusahaan asuransi. Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling terkait dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung yang mempercayakan atau mengasuransikan miliknya terhadap suatu resiko yang mungkin terjadi kepada penanggung, yaitu pihak yang menerima pertanggungan. Pihak ini disebut dengan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan dana pensiun atau TASPEN. Perusahaan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada anggota atau kepada masyarakat. Yang keempat, pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dalam arti sempit yang merupakan pasar yang konkret. Pasar modal adalah suatu tempat dalam perjanjian fisik yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Yang kelima, modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan. Yang keenam, anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Yang ketujuh, sewa guna usaha atau leasing. Sewa guna atau leasing adalah pembiayaan perusahaan yang tidak hanya untuk kegiatan usaha, penyediaan barang modal, keterbatasan jangka waktu, jangka pendek selama 2 tahun, menengah 3 tahun, dan panjang 7 tahun. Pembayaran secara berkala sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. Hak opsi membeli barang modal dan nilai sisa atau jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada lessor saat berakhirnya leasing. Yang kedelapan, pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan umum. Pegadaian adalah satu-satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tugas pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, dan saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.